Pernahkah kamu melihat boneka kecil bermata besar dengan telinga panjang dan senyum aneh yang justru bikin gemes? Namanya Labubu, dan jangan salah, dia bukan mainan biasa. Labubu kini jadi simbol budaya pop global dan bikin orang rela antri berjam-jam, bahkan berebut di pasar lelang demi punya satu eksemplar. Tapi siapa sangka, boneka mungil ini berhasil mengangkat satu nama, yaitu Wang Ning, jadi miliarder muda paling fenomenal dari Cina. Dari toko kecil di Beijing ke panggung bisnis global, semua itu berkat karakter imut yang lahir dari imajinasi seniman nyentrik asal Hong Kong. Lapu, 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 lapu. Cerita Labubu dimulai jauh sebelum dia menjadi selebriti Instagram. Tahun 2015, seorang ilustrator Belgia berdarah Hong Kong bernama Kasing Lung menciptakan karakter monster kecil bernama Labubu sebagai bagian dari seri buku ilustrasi berjudul The Monster. Awalnya, nggak terlalu heboh, tapi semuanya tuh berubah saat tahun 2019. Perusahaan PopMart melihat potensi karakter ini dan membeli lisensinya. Mereka kemudian memasukkan Labubu ke dalam strategi andalan mereka, yaitu blind box. Apa itu blind box? Jadi sederhananya itu kamu beli satu kotak tanpa tahu isinya. Bisa dapat yang biasa atau yang super langka. Dan itu adalah kuncinya. Rasa penasaran, kegemasan, dan juga eksklusivitas, kombinasi maut yang bikin kolektor Gen Z sampai selebritas dunia ikut berburu Labubu. Di balik kesuksesan PopMart ada satu nama penting, yaitu Wang Ning, seorang pengusaha muda yang mulai karirnya itu dari nol. Dia itu mendirikan PopMart pada tahun 2010. Awalnya hanya sebagai toko kecil mainan dan barang koleksi di Beijing. Tapi dia nggak cuma jual mainan, dia jual emosi. Wang paham kalau anak muda itu butuh identitas, butuh simbol, butuh sensasi. Maka ia bangun PopMart seperti Disney versi Gen Z, di mana Labubu menjadi bintangnya. Dan hasilnya, menurut Forbes, kekayaan Wang Ning ini melonjak lebih dari 1000% dalam hanya 1 tahun, dari 1,2 miliar US dollar menjadi lebih dari 22 miliar US dollar Amerika Serikat. Itu sekitar 367 triliunan rupiah. Kalau kamu pikir ini tuh menjadi tren Asia saja, kamu salah. Labubu sudah menjadi fenomena internasional. Yang paling bikin heboh, boneka Labubu seukuran manusia dilelang di Beijing dan terjual seharga 2,4 miliar. Dan bahkan bukan cuma gaya hidup teman-teman, bank di Cina bahkan pakai Labubu buat promosi rekening baru. Beneran, ini tuh bukan mainan biasa, ini adalah aset branding. Tapi kesuksesan PopMart itu nggak terjadi begitu saja. Ada 3 strategi utama yang bikin mereka itu melesat. Pertama, itu licensing dan juga karakter unik. PopMart bekerja sama dengan banyak seniman untuk menciptakan karakter yang unik dan punya gayanya sendiri. Bukan cuma Labubu, ada Dimo, Molly, dan juga School Panda. Kedua, yaitu blind box marketing. Elemen misteri bikin pemberi repeat order lagi. Sekali buka, rasanya tuh kayak buka kartu gocap. Bisa bikin kecanduan. Ketiga, ada kolaborasi mewah. PopMart bekerja sama bareng merek seperti Louis Vuitton, Coach, dan bahkan bikin edisi khusus. Dan hasilnya, pada tahun 2024, penjualan Labubu aja tembus sampai 870 juta dolar Amerika Serikat, alias lebih dari 14 triliunan rupiah. Kontribusi The Monster, seri tempat Labubu berasal, menyumbang lebih dari 700% pertumbuhan penjualan PopMart. Fenomena Labubu bukan cuma tentang mainan, ini tentang identitas generasi. Di era digital ini, anak muda nggak cuma beli barang, tapi juga beli cerita. Labubu mewakili sisi lucu, aneh, tapi relatable, makhluk yang unik, beda, dan nggak malu jadi dirinya sendiri. Buat Wang Ning, Labubu ini menjadi pintu masuk untuk menuju imperium bisnis raksasa.
Lalu buat penggemarnya, Labubu adalah simbol kegembiraan kecil di tengah dunia yang kadang membosankan. Dari ilustrasi kecil di Hong Kong hingga mendunia dari seorang entrepreneur, Labubu telah membuktikan bahwa boneka kecil ini bisa membawa perubahan besar. Dan siapa tahu, mungkin saja di tasmu berikutnya akan ada Labubu yang menemani. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share-nya, serta subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Aulia Tricia, bye-bye.